Saya kebutuhannya lebih ke situ. Nah, sekarang kebetulan saya sering mundar-mandir kemari. Mudah-mudahan kalau ada yang minatnya ke sinetron, ke sinematografi, ke videografi, ke fotografi, atau ke acting, atau ke musik, saya masih paham. Untuk kalau yang mau cita-citanya main musik, penyanyi, dancer, atau ke dunia entertain, mudah-mudahan saya bisa kasih tahu jalurnya yang paling penting persiapan kitanya bagaimana, apa yang dibutuhin, misalnya televisian, apa yang dibutuhin, itu yang kita paham, baru kita bisa nyampe. Kalau kita nggak ngerti, ya udah kita casting mundar-mandir, kita nggak ngerti kebutuhan mereka, kita nggak nyampe. Kalau kita tahu maunya sutradara, maunya produser, maunya director, atau misalnya maunya program, kita ngerti maunya, kita tahu, kita bisa nyampe. Kalau yang mau ke dunia entertain, bisa juga dunia entertain nggak juga jadi pokok kehidupannya, itu bisa, maksudnya untuk masa depannya itu nggak harus kesana, karena ini seni, kita kalau hidup di seni itu pilihan hidup, seni itu pilihan hidup. Jadi kalau misalnya kita separuh-separuh, apapun separuh-separuh, sekolah separuh-separuh nggak nyampe, ke seni separuh-separuh nggak nyampe. Mau jadi apapun kita nanti nextnya, kalau kita nggak serius, nggak konsen, bisa nggak nyampe. Itu ada yang orang sekolahnya sarjananya apa, kerjanya nanti apa. Itu kan mesti ditentuin dari sekarang. Nantinya mau kemana itu ditentuin sekarang. Jangan yang bahaya itu kita sekolahnya ngambil jurusan A, kita kerjanya di B. Kalau misalnya itu senang nggak apa-apa. Yang bahaya itu terpaksa, bahwa kita kerja terpaksa karena buat misalnya penghidupan aja. Ini saya ngomongnya terlalu jauh ya, sekolah udah arahnya ke sana, nggak apa-apa. Jadi itu yang masalah, karena hidup itu pilihan dari sekarang. Mau ini seninya, teaternya mau dibuat pembawaan hidup kita atau gaya hidup kita nantinya, oke, atau misalnya cuman ini pelajaran ekstra di sekolahan, terserah. Ini yang kalau seni itu bebas, tidak ada batasan, maksudnya kreatifnya bisa mereka, kita bisa ngapain aja, kita bisa berbuat apa aja. Kita harus, ini kalau yang namanya seni, kita harus bikin imajinasi orang sampai orang lihat kita, nah kayak saya di castingnya begini, orang lihat langsung gitu. Kalau misalnya nggak nyaman, saya sepanjang hidup begini, saya nggak pernah punya celana panjang. Castingnya saya begini, tapi karena orang cari saya itu dia nggak bodoh amat casting, karena saya jual skill, karakter saya, skill saya yang saya dagangin. Jadi orang juga nggak bodoh amat lu castingnya model kayak apa. Itu kalau kita karakternya kuat, skillnya kuat, kita aman lah. Kalau misalnya kita mau di teater atau misalnya kalau saya lebih ke bahasanya lebih ke seni. Kalau teater cuma drama doang, kalau seni kan bisa lukis, bisa nari, bisa nyanyi, bisa berbuat sesuatu yang lain yang mungkin
belum pernah dilihat orang, harus mulai bentuknya dia. Jadi kayak gitu. Jadi kalau saya bilang cari sesuatu yang nggak pernah kita lihat, entah di TV, entah di film, terus kita buat. Itu baru suatu tontonan yang imajinasi yang orang bilang itu bisa begitu ya, itu bisa begitu ya. Baru kita akan dilihat orang. Kalau kita bikin yang biasa-biasa gitu, mungkin anak TK udah bikin drama, anak TK udah bikin cerita, anak SD udah bikin cerita gitu. Tapi kita mesti bikin sesuatu apa nih yang belum pernah ada di sini, agak spektakuler lah bahasanya. Walaupun misalnya di mana-mana drama hampir begitu aja, mau hampir sama. Tapi kalau misalnya dia punya sesuatu yang beda, pasti ditengok. Kita perlu ditengok orang. Semua pekerjaan harus ditengok orang, harus dilihat. Kalau nggak dilihat, kesian. Capek deh kita gitu kan. Nggak, bahasanya nggak ngefek. Kita hidup atau bahasanya kalau di seni itu kesenian apa? Harus punya ngefek, harus ngefek yang kuat. Bahasanya orang bisa nampol. Ini perlu dilihat sampai. Kalau perlu dilihat orang mau suruh beli tiket aja dia mau. Suruh datang jauh pergi lihat kita show konser orang mau. Atau misalnya kita ada di TV orang mau tungguin aja orang mau. Kalau enggak siapa yang apa? Karena kalau lihat kita itu orang akan buang waktunya dia untuk lihat kita. Orang ingin bebean atau ingin siapa ngapain lihat. Tapi kalau itu sesuatu pasti dilihat. Jadi kalau saya bilang berbuat, bikin sesuatu, insya Allah orang akan tengok. Mau kamu ada di pojok mana, mau bahasanya di kabupaten atau segala macam. Studio saya di Tangerang, di Sangiang itu adanya di pojok. Tapi orang dari mana-mana bisa nyampe. Dari Kalimantan, dari Singapura, dari Surabaya, satu semua nyampe. Walaupun adanya di pojok sono macet, dia bilang Tangerang macet. Tetap kalau kita punya skill, orang mau datang, orang mau samperin kita. Jadi kalau saya bilang cari kreatif, sesuatu yang beda kita buat. Itu siapa tahu bisa jadi lahan kita untuk berekspresi. Begitu aja sementara. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti tadi juga kepala sekolah udah bilang ya, kita ada bikin apa? Sekolah ya mungkin yang menggarapnya Pak ini ya. Mungkin kita pengambilan gambar karena program sekolah mungkin ngambilnya di terminal gitu kan, pasti di sekolah Koraming ya, di sini gitu ya tolong tadi Pak Sekolah bicara ke Bapak, tolong dipersiapkan anak-anaknya ya. Jadi jangan sampai giliran Pak Mehmet sudah mau syuting kaliannya masih pelangap-pelongok dan pasti nggak siap sore. Yang dicari apa? Pasti anak teater dulu lah, karena anak teater itu ya sudah siap pakai. Ya, Bapak nggak mau, Pak Mehmet ngomong ke Bapak, tolong nih sampai anak teater siap 2 orang buat syuting ini. Kalau grogi pasti nggak berani, takut. Ya kan? Buat apa latihan selama ini? Kan? Ya, mungkin Pak Mehmet ya mungkin akan ada kedepannya mungkin ada ide atau apa segala macam yang sebenarnya menggunakan anak-anak dari sini. Ya, insya Allah ya kita doakan aja semoga usahanya lancar aja, amin. Amin. Ya, kalau misalnya ada yang punya, yang tadi saya bilang, ada punya inovasi atau misalnya punya ide-ide yang spektakuler, bisa kita buat program itu, bisa kita jual ke TV. Tapi mesti yang benar-benar beda. Ada idenya, kalau misalnya pada punya ide, misalnya ini bikin film
unik nih, anak-anaknya banyak apa segala macam. Idenya bisa saya buat untuk diklip dan kita promosi. Kalau yang kerjaan saya itu karena dilihat orang banyak, bisa kalau zaman dulu saya sering ada di MTV itu se-Asia apa segala macam. Sekarang nggak usah, nah kita di sini aja kalau kita download ke YouTube aja bisa dunia lihat kok. Ini kita ini udah jauh gitu. Kita kalau kerja buat yang jauh, buat dilihat. Kalau kita taruh di YouTube asal di YouTube doang nggak dilihat ya nggak ngefek, harus bisa dilihat. Yang dilihat itu sebenarnya kreatif, dia nggak lihat casingnya kita mau apa segala macam, nggak ada urusan. Kreatif kita yang misalnya spektakuler mudah-mudahan dilihat, kita ditengok, bisa didatengin orang dari mana. Kalau misalnya orang luar negeri bisa datang kita ke sini. Kalau memang kita punya ide atau segala macam yang dilihat, yang itu saya bilang makanya udah coba berusaha bikin sesuatu terus diterjemahin. Kalau masalah visualnya nanti saya siapin kan. Tinggal kamu mau bikin apa nih? Ini kayaknya kalau kita bikin begini, di syuting pasti orang mau nonton. Coba bikin itu. Saya siap kameranya. Saya siap ngarahinnya. Bikin sesuatu yang spektakuler sampai ditonton orang banyak. Bisa kita taruh di YouTube. Kita taruh di YouTube kalau misalnya cuma dilihat 10-20 orang atau cuma teman sekolahan, cuma bisa nggak bikin sesuatu yang nanti kita taruh di YouTube dilihat banyak orang, itu pasti keren. Orang yang nggak tahu sekolahan ini suruh mana gitu, dia orang bisa datang. Banyak yang dari pelosok mana juga bikin sesuatu dahsyat bisa ditengok. Aku berharap cuma nunggu waktunya kapan ada yang punya ide, yuk kita garap. Mungkin ada pertanyaan mengenai syuting atau gimana segala macam tentang dunia syuting. Ada yang mau tanya? Nggak usah malu, ya. Ini buat langkah kamu ke depan. Kamu nggak mungkin latihan doang. Ya, buat syutingnya nih. Lebih baik mumpung masih ada orang yang sangat profesional di bidangnya. Beliau ini menangani beberapa artis, banyak artis, beberapa lagi banyak. Ya, itu nggak gitu kali. Saya punya video klip hampir 4.000. Kalau di Indonesia saya membuat klip terbanyak. Kita nggak cerita, bukan cerita yang namanya ria atau segala macam. Ini cerita real ini kreatif gitu. Yang saya kasih tahu cuma ini kreatifnya gitu. Saya membuat klip terbanyak di Indonesia. Jadi kalau saya bilang yuk kita kreatif, yang saya dagangin itu kreatif aja gitu. Itu bisa kita dagangin kan. Memang kita kalau seni modalnya apa, nggak ada modalnya. Modalnya kreatif. Kita nggak perlu modal beli apa, kita kreatif cukup. Karena kalau kita udah syuting TV apa segala macam, kostum semua disiapin, kita modalnya kreatif doang. Jadi yang saya kejar itu sebenarnya kreatif. Kalau berbuat apa semua orang banyak kan bisa. Kita bertingkah laku, kita bicara, kita dialog apa semua hampir banyak kan bisa. Yang jarang orang bisa ikutin kreatifnya kita. Yang kita mesti punya banyak yang kreatif. Entah apa sesuatu. Silakan. Nggak usah minder sama casing kita. Saya udah kasih contoh. Saya biar celana buntung begini, saya dicariin penyanyi, dicariin produser, dicariin orang TV, segala macam. Saya begini aja. Saya enjoy begini gitu. Walaupun kadang-kadang saya bilang naik angkot orang bisa geser saya gitu. Padahal kalau artis bisa cari saya. Jadi itu dia kreatif. Lebih ke kreatif lah. Kalau anak-anak, kalau pantaran kami ini banyak ide apa segala macam. Kalau nggak
tuangin percuma. Itu kan cita-cita. Ini kamu dari rumah bilang mau teater aja itu idenya kan udah ada. Berbuat apa enggak? Kalau enggak dibuktiin, enggak diterjemahin. Sekarang aku bisa terjemahin. Kamu berbuat apa? Kalau memang itu keren, kita terjemahin. Gak usah jauh-jauh sampai ke YouTube aja dulu. Sampai ke YouTube aja dulu. Tapi ke YouTube aja sekarang apa aja bisa taruh di YouTube. Tapi kalau nggak keren, nggak sesuatu, nggak bakal orang bisa lihat. Percuma. Gitu. Jadi kalau kita berbuat sedikit aja kalau bisa dilihat orang. Sampai dilihat orang. Begitu kita bergerak sedikit dilihat orang banyak. Apalagi kalau kita bergerak yang dahsyat gitu. Nah, jadi kita berbuat dulu. Sampai bisa dilihat. Udah teater nggak ada lain. Kalau orang udah nggak mau lihat capek deh. Nggak ada artinya kita tiap hari tuh sampai gini misalnya latihan mau ngapain itu dahsyat orang nggak mau lihat percuma. Yang bagaimana caranya orang lihat. Kita nggak usah harus dicemongin, kita nggak usah harus make up, kita nggak usah harus keren-kerennya selebriti. Orang pengen lihat. Kalau orang pengen lihat kita pasti keren. Orang lihat macam-macam. Nggak harus. Kalau saya bilang selebritis, nggak harus cantik, nggak harus ganteng. Kamera, kebutuhan kamera itu nggak cuma untuk orang ganteng sama orang cantik. Omas nggak cantik bisa jadi artis. Tukul nggak ganteng bisa jadi artis. Kayak gitu-gitu, jadi nggak harus khawatir sama casing kita semua. Kita semua bisa diterima dunia, bisa begitu. Itu tergantung kreatif kita. Ya. Tunggu kreatifnya. Nanti kalau udah ada punya ide sesuatu, yuk kita garap. Bahasanya gitu, yuk kita garap, kita bikin, kita terjemahin sampai bentuknya visual, sampai bisa ditonton. Kalau enggak ngapain latihan doang nggak buat ditonton orang. Bisa nggak sampai orang rasanya pengen lihat? Sekarang medianya enak di YouTube, ada kemana? Kalau di saya bisa dibuat klip, buat klip aja bisa ke semua TV. Taruh di ruang karaoke, kita udah kakek-kakek, kita udah nenek-nenek di ruang karaoke masih ada. Di YouTube masih ada. Di YouTube kita udah nggak ada 20 tahun yang lalu, itu masih ada. Jadi kita mesti punya sesuatu yang bisa dilihat nanti, dilihat orang banyak ya. Tunggu kreatifnya aja. Nanti kalau udah ada punya ide, boleh ketemu aku, boleh main ke studio. Saya ada studio rekaman, saya ada studio syuting, saya ada studio band, ada studio editing, ada studio nari. Boleh tempatnya diatur tempat ini. Kalau ada yang produser pun banyak di tempat aku. Makanya kalau aku bilangnya seni lebih luas. Ada yang mau nyanyi, ada yang mau nari. Saya punya tim koreografer sendiri, saya punya tim make up, saya punya teman model-model atau segala macam. Orang TV banyak teman saya. Kalau ada arahnya yang mau ke TV, ya. Tukul itu yang pertama ajak syuting saya. Kemarin dia ke rumah saya segala macam. Saya kalau ketemu Tukul saya begitu. Jadi udah kaya. Saya tahu memang orang yang punya talenta ketahuan. Jadi harus kreatif. Ekspresinya kita keluarin semua biar kelihatan talentanya. Kemana nih? Ini nanti bisa ketahuan. Jadi harus total. Gitu. Kalau saya total. Memang saya total. Udah casing saya begini bodo amat. Saya enggak. Karena saya enggak ngurusin casing. Saya ngurusinnya ide apa segala macam gitu. Caranya gimana? Ide apa kreatif saya yang saya beri. Kalau saya ngurusin casing dulu jadi kan mesti pakai baju apa nih ya, mesti naik mobil apa nih ya, mesti style kayak apa nih ya. Kan otak kita jadi ke sana. Ngurusin casing
beli baju, konsennya mau sono, ini. Kecuali kamu mau jadi desainer, baru konsennya lebih ke casing. Casing kita mesti bagaimana? Kita yang dicari ini bukan casing, kreatifnya. Nanti kalau udah kreatifnya kita udah laku, udah orang suka, casing kita mau kayak apapun, oke, nggak masalah. Mau lebih keren lagi, tambah, nggak masalah. Biasa-biasa aja gitu. Apa? Bahaya kalau misalnya ngurusin casing aja nanti nggak kreatif. Mikirin beli baju, mikirin bikin baju, kostum ini, kostum itu, kostum ini, sepatu ini, sepatu ini, sepatu ini, sepatu itu. Otaknya cuma ke situ, misalnya terlalu konsen ke situ, yang lainnya, kreatif yang lainnya yang perlu orang tahu, kita nggak punya. Ya, gitu. Ini kalau yang mesti diceritain. Ya, baik. Oke, pertanyaan mengenai musik. Bagaimana sih mau jadi artis? Bagaimana sih mau jadi penyanyi? Contohnya nggak? Ada satu poin dengan entertain. Oh, ya. Jangan dimain, mumpung ada orang ini, tapi nggak ada orangnya, nanya-nanya mau gua apa? Gimana jalannya? Ini ahlinya, yang profesional. Nah, bagaimana cara ngambil gambar, edit gambar, ini langsung dari sumbernya, jangan katanya ini langsung. Ya, makanya kata bapak, anak teater itu beruntung. Minta satu dikasih tiga. Seperti ini. Satu dari cuma bapak doang. Kemarin kan, bapak datang sini, ternyata pak sekolah datang, mama datang, ilmunya dapat tiga sekaligus. Dunia acting seperti apa, kemudian pengalaman Pak Mehmet menangani beberapa artis ratusan dari mana-mana, dari luar negeri, dari dalam negeri. Maka paling banyak video klipnya Pak Mehmet dibanding yang lain. Jadi sudah digarisbawahi, ya garis merahnya yaitu sudah terbilang profesional. Ya mungkin PH-PH yang lain masih walaupun dia besar tapi belum sudah profesional Pak Mehmet. Gitu. Mungkin kalau ada Dewan Pembina, mungkin Dewan Pembinanya Pak Mehmet kalau Dewan Pembina, Dewan PH. Oke, ada pertanyaan? Ayo, jangan malu. Apa sampai sini doang? Stand, gitu kan. Jadi saya harapkan sih ya, untuk anak-anak ini kedepannya ya, nanti ada momen apa, misalnya kata kalau tadi kita ada bikin suatu kreativitas. Kalau Mehmet siap. Kau punya ide, cerita segala macam, desain, kompromi dengan bapak dengan teman-teman yang lain, kita bikin konsepnya kasihkan, Pak Mehmet bagaimana nih Pak? Oke, tantangan kapan mulai syuting? Ya sebenarnya latihan begini ini sekarang kalau misalnya kita nggak punya programnya nanti mau ngapain kan nggak jelas. Iya, ini kapan perangnya gitu. Yang paling penting punya konsepnya dulu nih semua nih satu kelas ini konsepnya nanti kita gini baru nanti dibagi-bagi. Oh ini loh, ini bagian ini kamu ini. Jadi mau bikin sesuatu apa dulu baru kita ngebangun sekarang. Kalau misalnya kita nggak punya cita-citanya sekarang tiap hari di sekolah ngumpul ya seninya apa, tapi nggak tahu mau buat apa gitu, itu yang masalah. Kita di situ aja dari sekarang kalau secepat mungkin kita udah bisa pengen bikin sesuatu, terjemahin itu yang paling penting. Terjemahin, kalau saya bilang apapun terjemahin. Kalau belum kita bisa terjemahin, ya belum berbuat namanya, belum berbuat. Tinggal itu aja dicoba di punya ide masing-masing punya ide mau bikin sesuatu terjemahin jadi bikin dulu nih mungkin nggak keren dari nggak keren itu nanti kita tahu kelemahannya baru bikin lagi nggak bisa harus step by step nanti kita baru tahu profesional di depan kamera kalau yang nggak biasa kelihatan orang gitu kita harus terbiasa. Mentas juga begitu kalau nggak kita terbiasa lama kita mesti bingung kadang-kadang blank gitu
bikin ke program TV. Banyak temenku programming di TV. Saya 16 tahun yang lalu suruh kerja di SPTI, koordinator kameramen seputar Indonesia, saya gak mau. Orang hari ini aja kerja di TV keren. Saya nggak mau. Saya bilang kalau kerja tiap pagi Pak sama orang yang kerja pagi tiap pagi masih berebutan ke kantor. Saya sekarang enggak. Apa yang saya mau nanti? Saya enjoy kok. Saya di sini sekarang saya enjoy. Mau ngapain enjoy? Ya itu dia. Makanya saya bilang, yuk berbuat sesuatu. Ada yang bisa saya lanjutin cita-citanya atau kemauannya atau idenya, saya bantu. Apa? Urusan apa? Urusan apa mau ke entertain? Saya tahu dunianya. Jadi, yuk belajar. Belajarnya cari kreatif. Cari kreatif bukan belajar yang udah ada kita belajarin. Semua orang belajarnya itu. Setiap sekolahan semua belajarnya yang yang ada bahannya. Yang dicari sebenarnya dari anak-anak yang udah belajar begini nantinya sesuatu ada yang keluar kreatifnya itu sebenarnya yang dicari. Dari kehidupan itu semua dicari semua pada sekolah. Tahu-tahu ada yang lebih menonjol gitu karena kreatifnya dia. Dari yang ada di buku diterjemahin, dari yang kita terima diterjemahin. Bikin sesuatu itu yang jadi mahal. Apalagi kalau misalnya idenya awalnya dari kita nih. Orang semua nanti mesti belajar dari kita. Gimana cara? TV kan sekarang gitu. Orang bikin sesuatu yang aneh aja didatengin. Bikinnya prosesnya kayak apa ya? Kayak apa? Yuk, ada yang punya ide. Ini loh, ini kayaknya bagus buat program TV. Kemasannya begini. Ayo, buat kita yang garap, kita bisa buat. Jadi kalau aku bilang anak teater itu lebih ke seni sampai bisa dijual bahasanya bisa dijual itu orang mau lihat. Kalau orang mau lihat berarti bahasanya itu bisa dijual. Ya. Sudah cukup? Ya itulah kurang lebihnya apa ya, dunia internet seperti itu ya. Dari proses awal casting, pembuatan kreativitasnya, kalau nggak ada niat nggak bakal jadi, bener ya? Ya. Gimana niat? Kamu datang sini ada niat nggak? Ada. Oh dari kemarin pas saya niat banget pak, dari minggu kemarin niat banget mau dapat bed. Ada satu banggaan, kamu yang namanya bed itu. Ya, kita jadi di sini di sentralisme ini anak teater ada cirinya. Ini menggunakan bed di sini. Ya. Ini Ya, di sekolah ini sekarang. Ya. Jadi pada saat sekarang nih anak kelas 10 ini pengambilan bed. Ya, jadi memang dulu banyak 40 orang sekali masuk. Cuma kan kesininya habis cuma berapa orang. Ya. Makanya saya tandai terus. Kalau memang benar-benar mau masuk silakan. Ada proses seleksi. Ya itu dia tadi yang saya bilang, kalau misalnya kita nggak ada kepingin berbuat sesuatu, lama-lama malas. Lama-lama apa namanya power kita ini pelan-pelan hilang powernya. Tapi kalau misalnya kita ada pengen bikin sesuatu, powernya kita nambah sampai sudah tahu ada sebenarnya ada tenaga yang dahsyat di kita bisa keluar. Kalau misalnya kita nggak pernah kepengen buat sesuatu, hilang lama-lama nggak ada apa-apanya. Iya ini kayaknya buang energi, buang waktu, buang semua gitu. Tapi kalau misalnya kita ada pengen sesuatu, nanti bisa tambah banyak. Temannya bisa tambah banyak, kreatifnya, jadi kreatif ya. Banyak artis dari Bandung, banyak kan dari Bandung. Karena memang dia di sana kreatif. Dari pokoknya lihat artis lebih banyak kalau cerita dari Bandung. Dari Bandung malah bukan dari Jogja, karena Jogja kota pelajar. Dari Bandung lebih banyak. Kenapa? Di sana anak-anaknya kreatif semua. Aneh-aneh gitu apa entah. Jadi seni itu dia yang ditunggu-tunggu.
banyak, ntar tinggal malas. Ya, setahun kemudian sampai belum ada sesuatu yang kita buat, kan besok lagi udah berkurang ya pasti. Nggak ada sesuatu kok. Tapi begitu makin sesuatu, makin banyak, tim kita makin kuat. Bisa bikin sesuatu, bisa sekolah ini dikenalnya dari teater kan bisa ini Dino atau misalnya kita kalah sama bagian komputernya Dino aja, sekolah di sini dikenalnya karena komputernya bagus. Di sini banyak kan mata pelajarannya. Orang yang kejar itu nanti tergantung mata pelajarannya apa, bisa nggak dari mata pelajaran misalnya yang kamu sekarang datang nih misalnya teater, itu gara-gara teaternya di sini bagus. Sekarang orang tua udah nggak masalah sekolah teater. Dulu saya kalau mau tahu sekolah teater, orang tua nggak kasih, lu ngapain? Nggak jelas, gitu. Nggak jelas. Mau sekolah ke yang namanya dulu IKJ, orang tua banyak marah. Sekolah PIAJ. Jadi kayaknya semua pada nggak jelas. Sekarang gua sekolah IKJ, kita belum lulus, jobnya udah banyak. Kalau memang pintar dia, itu memang skillnya agak beda, jarang orang kuasai, jarang orang punya. Nah itu yang kita mesti punya skill yang beda, baru kita bisa menghargai orang. Orang sama kita skillnya beda, kita punya kemampuan beda. Itu yang mesti dikorek, cari kemampuan kita yang beda. Dan banyak yang mesti diceritain di sana. Mungkin begini kan, saya selaku pembina punya program. Saya program setiap tahun angkatan, terutama yang senior dan yang junior ini, kami bikin satu angkatan itu satu film indie. Gitu. Ya mungkin kalau Bang Mehmet bersedia membackup-nya, gitu, membantu, kita tinggal persiapkan orang-orangnya. Jadi bahan cerita. Kayak kemarin kita punya bahan cerita bunga berakhir berbulan. Ya. Kalau aku enggak cuma buat aku langsung digarap buat klip. Kita langsung buat tayang TV loh. Kita bahasanya buat promo, langsung arahnya langsung ke sana nih. Aku kalau bikin cuma cerita-cerita ya udah kalau sekolah. Enggak, ayo. Aku langsung arahnya kita ke video klip, ke promo, masuk TV, bahasanya ke TV langsung ke program TV. Kalau program TV jadi kalau bilang yuk bikin sesuatu, aku punya nyalur. Tapi kalau misalnya pada nggak bikin sesuatu, aku mau ngapain juga, gitu. Aku ngobrol-ngobrol tuh paling nggak bisa gitu. Orang yang nggak mau kerja, saya nggak mau paksa. Ini bahasanya kita kerja. Bahasanya datang kemari aja kalau ya ini kita kerja ini di jalan. Nggak bisa kalau misalnya orang itu ngebimbing sendiri, nah kita tinggal lu kesini ngebimbingnya. Oh arahnya ke sini. Tapi kalau misalnya didorong gitu, repot. Kalau yang namanya seniman nggak boleh kita boleh jalan. Gitu. Kita harus jadi yang kalau kotak ini harus gini. Kalau kita udah bundar, udah orang tinggal ngarahin doang. Itu yang ngebimbing harus itu. Banyak yang bisa dibuat, banyak yang bisa dibentuk, banyak bisa yang kita kerjain, banyak. Yuk, gitu. Coba ada bentuknya. Kalau nggak latihannya nggak jelas nih. Kalau mesti dibikin suatu apa nih, jalan cerita, jadiin teater, terus dibentuk. Saya lihat kalau itu bagus, kita jadi dokumentasi. Bahasanya dokumentasi. Mestinya jangan dokumentasi lagi. Ini diproduksi. Gitu. Kita ceritanya produksi. Udah lebih yang canggih lah bahasanya. Yuk, ini kita produksi apa? Bohong nih anak sekian banyak loh kita produksi. Yuk kita produksi. Kalau udah bahasanya produksi, bikin sesuatu. Kalau produksi itu bukan buat diri kita loh, buat konsumsi. Yuk, produksi yuk. Kalau udah produksi kita
Pasti bahasanya keren. Kita udah produksi, udah bisa produksi, kan pasti keren. Ya, gitu. Aku tunggu kreatifnya, biar bisa produksi. Aku langsung arahnya produksi, udah nggak usah latihan, kalau bisa produksinya aja, bisa produksi aja. Aku nggak kayak dulu latihan. Waktu produksi itu kan kita perlu latihan. Nah itu baru butuh latihan. Karena ada produksinya, kita baru butuh latihan. Karena kalau latihan nggak produksi ngapain? Latihan setahun kita udah males. Tapi kalau kita ada produksi apa, kita mau bikin sesuatu pagelaran apa, baru ada latihannya. Karena ada ini kebutuhannya ini pagelaran yang kita mau buat atau produksi yang kita mau buat, baru kita latihan. Nah, jadi latihannya jelas karena buat ke situ, buat ke program itu latihannya. Kalau enggak kita latihannya nggak jelas nih, nggak terarah kan. Yang tadinya actingnya, mestinya harusnya actingnya F, actingnya A, nggak nyampe. Jadi kalau misalnya nanti kita setiap ada program, oh kita latihannya buat ini, setiap ada program kita latihannya buat ini. Jadi langsung nyampe. Jadi jangan latihan kemana, jadi kita nggak ngapa-ngapain ya buat sebuah itu ada programnya, gitu. Itu yang jadi buang waktu. Jadi langsung aja sekarang mau bikin program apa, jadi kita bilang ini si A begini, si A begini, terus besok bikin lagi sesuatu, oh dapat si A ini, kan cepat, harus cepat. Kita sekarang mau canggih jangan pakai lama-lama. Ya. Kalau bisa cepat internet, kita manfaatin. Oke, pada intinya Bang Mehmet pengen dan mau bersedia membantu kita ya, dengan catatan kita punya kreatif, kita kreatif kerja, sekarang kerja, latihan dulu baru kerja ya. Tadi maksudnya program dulu, kita punya program dulu, cuma punya program tapi nggak latihan ya Bang Mehmet. Nah selama ini kita latihan karena PRI. Sekarang bukannya PRI itu di program lagi ke depan. Bukan PRI apa, bikin film atau bikin apa yang layak dijual ke masyarakat. Oke, ini sangat berharga sekali. Pak Mehmet datang ke sini ngasih tahu. Oke, yang punya ide silakan sini. Saya garap, kita garap bareng-bareng, kita jual. Bukan di YouTube, di TV. Ya, jarang-jarang sekolah langsung mendapatkan seperti Pak Mehmet ini ya, dapat data siap, saya nggak produksi langsung latih ini acara ini kita bikin program apa dijual langsung. Saya pernah juga ngajar di Trisakti, dulu saya juga pernah ngajar 10 tahun yang lalu, saya juga ngajar di Trisakti. Saya nggak pernah ngadepin, saya bilang nih ngadepin anak-anak kayak gini nggak biasa, saya ngadepinnya orang mau kerja, oh ini model, ini artis, ini dancer, ini kru semua gitu. Saya nggak pernah ngadepinnya bahasanya kelas gitu, saya aja yang lebih sama, saya enggak. Saya bilang nah sekarang saya lebih minat yuk gitu dari anak-anak muda karena saya perlu kreatif ya, tadi saya bilang perlu kreatif. Oke, kalau ngobrol panjang kalau gitu tentang Bang Mehmet nggak ada habisnya. 24 jam kan 1 tahun pun nggak bakalan habis. Sejarahnya banyak ya. Mungkin takutnya Bang Mehmet ada kesibukan lain ya kan. Alhamdulillah kita terima kasih kepada Bang Mehmet ya bersedia datang ini tanpa undangan sebenarnya, cuma Bang Mehmet bisa nggak ayo Bapak ngeraih di sini biar kalian tahu omongan Bapak itu waktu kemarin waktu kamu syuting. Nah beliau lah yang mengarahkannya. Pak Gusman mau jadi pendeta, alhamdulillah sukses, kiri bener. Ya, jadi pendeta. Asipa jadi apa ya? Jadi pendeta tuh. Sudah pada lihat ya? Udah. Belum. Ada yang belum lihat? Belum. Yang kelas 1-nya belum. Yang
enggak, maksudnya yang pada syuting udah. Udah. Nah, lihat. Kalau itu kan kemarin kalau itu posisinya yang ya cuma sebagian dari satu pekerjaan banyak. Kalau kita mau syuting itu tiap hari kita syuting bisa kita nggak selesai. Tapi kalau kita tiap hari syuting nggak selesai, kita bikin sesuatu itu tiap hari nggak selesai kan aneh. Coba syutingnya ya. Kita kadang-kadang syutingnya sekarang kita nggak tahu nanti orang baru kenal. Kayak saya dulu kemana? Jadi itu nggak sesuatu. Kalau kita bikin satu tuh nggak dikenal orang. Terus kalau yang udah tiap hari di TV itu dia udah nggak tahu dari kapan mulainya gitu. Jadi kalau saya bilang ini mulainya dari sekarang. Kalau kita dari sekarang produksi. Kalau kita sering produksi, kita setahun kemudian atau 2 tahun kemudian produksi kita udah banyak, masa kagak dikenal, bohong. Kita akan bermain, ya. Kita coba singgah ke studionya Bang Mehmet. Kalau mau tahu, lihat yang baru-baru belum tahu Bang. Ya, ini gimana studio? Ya gitu. Backgroundnya hijau doang, atau ada lagi yang lain. Itu ada tekniknya nanti. Ya. Kita nanti sudah Bapak programkan. Kepala sekolah pun mendukung. Nah, kepala sekolah dengan Bang Mehmet itu udah kayak saudara. Saudara lah istilahnya. Udah dekat banget. Jadi tinggal kontak, Bapak tinggal ngajuin ke kepala sekolah, Pak, anak saya mau ke rumah Bang Mehmet. Oh ya udah, oke, saya cek kapan waktunya. Siapa? Berapa orang? Jadi fasilitasi, kayak transportasinya, segala macam. Kamu tinggal duduk manis, ketemu sama rumah Bang Mehmet. Oh iya, kucing gini ya, pasti nganga. Bengong. Oh kayak gini ya. Oh kayak gini. Ya. Ini luas banget. Itu ada efek. Namanya efeknya Bang ya. Efek. Oh studio syuting kayak begini. Apalagi nanti kayak kemarin kakak kelas kamu Toto niatnya cuma main doang ke sana, Toto diajak syuting. Kan bingung, nggak ada persiapan sama sekali. Lalu suruh nari lagi. Udah otodidak cuma 5 jam latihan nari Bang, keluarga latihan nari, alhamdulillah langsung pada bisa. Dan itu menang Bang. Juara salah satu. Langsung pokoknya ini zamannya udah canggih lah, zamannya udah internet, speednya udah tinggi, kita jangan low speed lagi, harus cepat mungkin. Bisa tahu-tahu tahun besok kelas ini populer, harus kalau bisa. Banyak kok yang dikerjain, nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Ini nggak bagus atau segala macam. Kalau belum berbuat pasti ya nggak tahu kalau bagus atau enggak. Tapi kalau udah buat, oh ini kurangnya nanti ketahuan dibenangin. Kalau udah syuting udah pasti keren aja deh. Orang diatur semua polanya, yang nggak cakep jadi cakep, tenang aja, aman. Oke, cukup sekian ya. Anda mau sholat zuhur. Oh iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak udah ya? Udah dulu cangkel.